Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Tugas dari Bapak Dr. Sparta mengenai chapter 11 yang berjudul Depreciation, Impairments, and Depletion. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zazal Putri Nabila. Saya Syafa Alivia Azani. dan saya Wahyu Sri Nurhayati. Tujuan pembelajaran dari bab ini yang pertama dapat menjelaskan konsep depresiasi dan metode depresiasi. Yang kedua dapat mengidentifikasi masalah depresiasi lainnya. Yang ketiga dapat menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan penurunan nilai aset. Lalu yang keempat dapat mendiskusikan prosedur akuntansi untuk penipisan sumber daya mineral. Yang kelima dapat menerapkan akuntansi untuk revaluasi. Dan yang keenam dapat memeragakan cara melaporkan dan menganalisis properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral. Pratinjau dari bab 11 yang berjudul Depreciation, Impairments, and Depletion. Yang pertama itu terdiri dari 6 bagian. Nah, yang pertama, depreciation, a method of cost allocation, itu terdiri dari factors involved in the depreciation process. Lalu yang kedua, methods of depreciation. Bagian yang kedua itu ada other depreciation issues, yang terdiri dari komponen depreciation, lalu depreciation and partial period, lalu depreciation and replacement of property, plant and equipment, lalu revision of depreciation rates. Lalu bagian yang ketiga itu ada impairments, terdiri dari recognizing impairments, lalu impairment illustrations, reversal of impairment loss, cash generating units, dan impairment of assets to be disposed of. Lalu yang keempat itu ada depletion, terdiri dari establishing a depletion base, write-off of resource cost, lalu estimating recoverable reserves, lalu liquidating dividends, dan presentation. Lalu bagian kelima, revaluation, yang terdiri dari recognizing revaluations dan revaluations issues. Lalu bagian keenam itu ada presentation and analysis, terdiri dari presentation of PPA and mineral resource, lalu analysis of property, plant, and equipment. Depreciation and method of cost allocation. Penyusutan adalah proses akuntansi yang mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban secara sistematis dan rasional pada periode yang diharapkan memperoleh manfaat dari penggunaan aset. Mengalokasikan biaya aset berumur panjang, terdiri dari aset tetap, yaitu beban penyusutan, lalu intangible, yaitu beban amortisasi, lalu sumber daya mineral, yaitu biaya penipisan. Factors involved in depreciation process, dasar yang dapat didepresiasi untuk aset, itu original cost sebesar 10.000 euro, dikurang residual value sebesar 1.000, sehingga depreciation base-nya didapat 9.000 euro. Lalu estimasi kehidupan layanan. Kehidupan pelayanan seringkali berbeda dengan kehidupan fisik. Perusahaan menghentikan aset karena dua alasan. Pertama, faktor fisik atau korban atau habisnya kehidupan fisik. Lalu faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan supersesi dan keusangan. Depreciation, method of cost allocation. Di sini ada metode penyusutan. Profesi membutuhkan metode yang digunakan sistematis dan rasional. Metode yang digunakan meliputi yang pertama metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi, yang kedua metode garis lurus, yang ketiga metode pengurangan atau dipercepat, itu terdiri dari angka-angka tahun-tahun, dan metode saldo menurun. Nah, yang pertama itu metode aktivitas. Data untuk Stanley Coal Mines, cost of grant itu diketahui sebesar $500.000, estimated useful life-nya 5 years, estimated salvage value-nya sebesar $50.000, lalu productive life in hours-nya itu 30.000 hours.
Ilustrasinya, jika Stanley menggunakan crane selama 4.000 jam pada tahun pertama, biaya penyusutannya adalah, di sini rumusnya, buka kurung, cost dikurang residual value, tutup kurung, dikali hours this year. Lalu dibagi total estimated hours. Sama dengan depreciation charge. Nah, cost-nya itu sebesar $500.000 dikurang residual value yang sebesar 50.000, lalu dikali hours this year itu 4.000, dibagi total estimated hours-nya itu 30.000, sehingga depreciation charge-nya itu $60.000. Lalu metode yang kedua yaitu metode garis lurus. Ilustrasinya, Stanley menghitung depresiasi sebagai berikut. Rumusnya itu cost dikurang residual value dibagi estimated service life. Cost-nya itu 500.000, residual value-nya itu 50.000 dikurang, terus dibagi 5 sama dengan $90.000. Lalu metode yang ketiga itu metode pengurangan. Jumlah digit tahun. Setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut. Contohnya itu 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Nah, pembilang adalah jumlah tahun perkiraan sisa hidup pada awal tahun. Rumusnya itu N buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2. Nah, di sini kan N-nya itu 5. Jadi 5 buka kurung 5 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 15. Terus, jumlah digit tahun. Di sini ada ilustrasi dari jadwal penyusutan jumlah digit. Contoh derek. Untuk tahun pertama, depreciation base itu 450.000. Remaining life in years itu 5. Depreciation fraction-nya itu 5/15. Depreciation expense-nya $150.000. Book value end of year-nya itu $350.000. Untuk tahun kedua, depreciation base-nya 450.000, remaining life in years-nya itu 4, depreciation fraction-nya itu 4/15, lalu depreciation expense-nya itu $120.000, terus book value end of year-nya itu $230.000. Untuk tahun ketiga, depreciation base-nya itu $450.000, remaining life in years-nya itu 3, depreciation fraction-nya itu 3/15, lalu depreciation expense-nya 90.000, book value end of year-nya 140.000. Untuk tahun keempat, depreciation base-nya 450.000, remaining life in years-nya 2, depreciation fraction-nya 2/15, depreciation expense-nya 60.000, book value end of year-nya 80.000. Untuk tahun yang kelima, depreciation base-nya itu 450.000, remaining life in years-nya 1, depreciation fraction-nya 1/15, lalu depreciation expense-nya 30.000, dan book value end of year-nya 50.000. Untuk total dari depreciation expense-nya sebesar $450.000. Lalu metode pengurangan, di sini yang metode saldo menurun. Menggunakan tingkat depresiasi atau persentase yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus dan tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar depresiasi. Metode saldo menurun, di sini ada jadwal depresiasi penurunan ganda, contohnya itu dari crane. Untuk tahun pertama, book value-nya itu sebesar $500.000. Rate on declining balance-nya itu 40%, depreciation expense-nya $200.000, balance accumulated depreciation-nya $200.000, book value-nya $300.000. Nah, untuk tahun kedua, book value di first year-nya itu $300.000, rate on declining balance-nya 40%, depreciation expense-nya $120.000, balance accumulated depreciation-nya $320.000, lalu book value end of year-nya $180.000. Untuk tahun ketiga, book value di tahun pertamanya itu $180.000, rate on declining balance-nya 40% juga, terus depreciation expense-nya $72.000, balance accumulated depreciation-nya $392.000, dan book value end of year-nya $108.000. Untuk tahun keempat, book value-nya $108.000, rate on declining balance-nya
40%, depreciation expense-nya 43.200, lalu balance accumulated depreciation-nya 435.200, book value end of year-nya 64.800. Untuk tahun kelima, book value-nya 64.800, rate on declining balance-nya 40%, depreciation-nya 14.800, balance accumulated depreciation-nya 450.000, dan book value end of year-nya 50.000. Revision of depreciation rates. Di sini ada contoh soalnya. Arcadia HS membeli peralatan seharga 510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Pada tahun 2019 atau tahun ke-8, ditentukan bahwa total perkiraan umur harus 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 pada akhir waktu tersebut. Pertanyaannya itu, apa jurnal untuk mengoreksi depresiasi tahun-tahun sebelumnya? Lalu, hitung beban penyusutan untuk 2019. Biaya peralatan, tadi kan diketahuin 510.000. Oh ya, pertama, tetapkan NBV pada tanggal perubahan perkiraan setelah 7 tahun. Biaya peralatannya kan $510.000, nilai sisanya 10.000, terus dikurang, dapat tuh dasar yang dapat disusutkan. Lalu dibagi umur berguna atau asli, yaitu 10 tahun, sehingga depresiasi tahunannya itu 50.000, lalu dikali 7 tahun, sama dengan $350.000. Untuk neraca 31 Desember 2018, peralatannya 510.000, akumulasi penyusutannya 350.000, nilai buku bersihnya 160.000. Lalu untuk pertanyaan yang B, perhitungan beban penyusutan untuk tahun 2019, nilai buku bersihnya tadi kan 160.000, nilai sisa atau barunya 5.000. Itu dikurang, didapat dasar yang dapat disusutkan, lalu umur berguna tersisa 8 tahun, itu dibagi, dapat depresiasi tahunannya sebesar 19.375. Jadi entry jurnal untuk tahun 2019 yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 19.375. Impairments, mengenali kerusakan, aset berwujud, berumur panjang mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik melalui penggunaan atau penjualannya. Setiap tahun, perusahaan meninjau aset untuk melihat indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan menghasilkan kas dari aset tersebut melalui penggunaan atau penjualan. Lalu, recognizing impairments, di sini ada contohnya, asumsikan informasi yang sama untuk cruise company, kecuali bahwa nilai pakai peralatan cruise adalah 175.000 dan bukan 205.000. Sini carrying amount-nya itu kan 200.000. Lalu, compared to recoverable amount-nya 180.000. Jadi, besar kerugian penurunan nilainya yaitu 20.000 euro. Sehingga jurnalnya untuk mencatat kerugian penurunan nilainya itu rugi penurunan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 20.000. Lalu ada impairment illustrations untuk kasus pertama pada tanggal 31 Desember 2020. Hanoi Ltd memiliki peralatan dengan biaya sebesar 26 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 12 juta. Peralatan tersebut memiliki total masa manfaat selama 4 tahun dengan nilai sisa 2 juta. Informasinya itu untuk yang pertama, nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 14 juta. Didapat dari 26 juta dikurang 12 juta. Yang kedua, Hanoi menggunakan depresiasi garis lurus. Depresiasi Hanoi adalah 6 juta, itu didapat dari 26 juta
dikurang 2 juta, lalu dibagi 4 untuk tahun 2020 dan dicatat. Yang ketiga, Hanoi telah menetapkan bahwa nilai yang dapat diperoleh kembali untuk aset ini pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 11 juta. Dan yang keempat, sisa manfaat peralatan setelah 31 Desember 2020 adalah 2 tahun. Yang kasus pertama, Hanoi mencatat penurunan nilai pada peralatannya pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Carrying amount-nya itu dia sebesar 14 juta, lalu compared to recoverable amount-nya 11 juta, sehingga besar nilai dari kerugian penurunan nilai adalah 3 juta. Sehingga jurnalnya itu kerugian penurunan nilai pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Peralatannya tadi kan diketahui 26 juta, lalu dikurangi akumulasi penyusutan peralatannya 15 juta, sehingga didapat nilai tercatat 31 Desember 2020 sebesar 11 juta. Hanoi Ltd menentukan bahwa total masa manfaat peralatan tidak berubah, atau sisa masa manfaat masih 2 tahun, namun perkiraan nilai sisa peralatan sekarang adalah 0. Hanoi terus menggunakan depresiasi garis lurus dan jurnal berikut mencatat depresiasi untuk tahun 2021. Jurnalnya itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.500.000. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Tri Nurhayati. Di sini masuk ke reversal of impairment loss, itu pembalikan nilai kerugian. Nah, di sini ada ilustrasi Tan Group membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 seharga $300.000 Hong Kong, masa manfaatnya 3 tahun dan tidak ada nilai sisa. Pada tahun 2019 mempunyai depresiasi expense-nya itu sebesar 100.000, 300 dibagi 3, dan carrying amount-nya itu 200.000. Pada tahun 2020 itu depreciation expense-nya sebesar 100.000, carrying amount-nya 100.000. Dan pada 2021 depreciation expense-nya 100.000 dan carrying amount-nya 0. Pada tanggal 31 Desember 2019, Tan mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 20.000 dolar Hong Kong. Jadi entry jurnalnya itu adalah loss on impairment di debit sebesar 20.000 pada accumulate depreciation equipment di kredit sebesar 20.000. Next. Selanjutnya ada beban penyusutan dan nilai tercatat terkait setelah penurunan nilai. Pada tahun 2020, depreciation-nya itu sebesar 90.000 dari 180.000 dibagi 2 dan carrying amount-nya sebesar 90.000. Dan 2021, depreciation expense-nya 90.000, 180.000 dibagi 2 dan carrying amount-nya 0. Pada akhir tahun 2020, Tan menetapkan bahwa jumlah peralatan yang dapat dipulihkan adalah $96.000. Tan membalikan kerugian penurunan nilai sebagai berikut. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 6.000 di debit pada pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 6.000 di kredit. Penurunan nilai aset yang akan dibuang. Yang pertama itu, kita harus melaporkan aset yang mengalami penurunan nilai pada nilai realisasi yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih, atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
Yang kedua, tidak ada penyusutan atau amortisasi yang diambil dari aset yang dimiliki untuk dilepaskan selama periode aset tersebut dimiliki. Yang ketiga, dapat mencatat atau menurunkan aset yang dimiliki untuk pelepasan di masa mendatang. Selama nilai tercatat, setelah pencatatan tidak pernah melebihi nilai tercatat aset sebelum penurunan nilai. Next. Berikutnya ada depreciation. Tujuan belajar 4 yaitu mendiskusikan prosedur akuntansi untuk penipisan sumber daya mineral. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada aset biologis. Aset biologis itu seperti hutan. Ini merupakan pendekatan nilai wajar. Yang kedua ada sumber daya mineral, yaitu pertambangan minyak, gas, dan mineral. Ini tuh merupakan penghapusan total konsumsi aset dan penggantian aset hanya dengan tindakan alamiah. Depresi adalah proses alokasi biaya sumber daya mineral. Next. Membangun basis depresi. Perhitungan dasar depresi melibatkan yang pertama ada biaya praeksplorasi, yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi, dan yang ketiga ada biaya pengembangan. Next. Berikut ada penghapusan biaya sumber daya. Biasanya, perusahaan menghitung depresi dengan metode unit produksi atau pendekatan aktivitas. Depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tersebut. Perhitungannya itu adalah total cost dikurangi residual value dibagi total estimate unit available menjadi depreciation cost per unit. Nah, untuk depreciation-nya aja itu unit extract dikali cost per unit. Next. Memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Sama seperti akuntansi untuk perubahan estimasi. Merevisi tingkat depresi secara prospektif dan bagilah sisa biaya dengan perkiraan baru dari cadangan yang dapat dipulihkan. Next. Ini ada contoh liquidating dividends atau dividen yang lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih. Di ilustrasi, ada kalahan mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000 euro. Akumulasi depresi pada properti mineral sebesar 2.100.000 euro. Dan premi saham sebesar 5.435.493 euro. Dewan Kalahan mengumumkan dividen sebesar 3 euro per saham atas 1 juta saham beredar. Ini mencatat dividen tunai sebesar 3 juta euro sebagai berikut. Yang pertama itu ada return earning sebesar 1.650.000 dan share premium ordinary sebesar 1.350.000 itu didebit terhadap cash di kredit sebesar 3 juta. Next. Untuk penyajian laporan keuangan di depreciation itu, pengungkapannya terkait pengeluaran E dan E harus mencakup kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi, termasuk pengakuan aset E dan E, dan yang kedua mencakup besaran aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, serta arus kas operasi yang timbul dan dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Next. Berikutnya ada revaluation atau revaluasi. Tujuan belajarnya itu untuk menerapkan akuntansi untuk revaluasi. Mengakui revaluasi. Untuk mengakui revaluasi, perusahaan dapat menilai aset berwujud berumur panjang setelah akuisisi pada biaya perolehan atau nilai wajar. Network Rail atau GBR menggunakan nilai wajar untuk memperhitungkan jaringan relnya. Meningkatkan aset berwujud berumur panjang sebesar 4.289.000, perubahan nilai wajar dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan membentuk keuntungan yang belum direalisasikan. Keuntungan yang belum direalisasi sering disebut juga sebagai surplus revaluasi. Next. Di sini ada recognizing revaluation, revaluasi aset yang dapat diapresiasi. Di ilustrasi ada perusahaan Lenovo Group atau CHN membeli peralatan sebesar 500.000 yuan pada tanggal 2 Januari 2019.
Peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus penyusutan dan nilai sisa adalah 0. Lenovo memilih untuk menilai kembali peralatannya ke nilai wajar selama masa pemakaian peralatan. Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000 yuan dari 500.000 dibagi 5 pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Jadi entry jurnalnya adalah depreciation expense di debit sebesar 100.000 pada accumulate depreciation equipment 100.000 di kredit. Next. Setelah entry ini, peralatan Lenovo memiliki nilai tercatat sebesar 400.000 yuan, yaitu dapat 500.000 dikurangi 100.000 karena sudah dikurangi accumulate depreciation equipment-nya. Lenovo menerima penilaian independen untuk nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar 460.000 yuan. Berarti entry jurnalnya itu menjadi accumulate depreciation equipment yang tadinya dikredit dipindah menjadi debit, pada equipment di kredit 40.000 dan unrealized gain on revaluation equipment 60.000 di kredit. Next. Untuk ilustrasi 11.12, ini ada statement of comprehensive income. Other comprehensive income-nya itu ada unrealized gain on revaluation equipment sebesar 60.000. Terus ada statement of financial position-nya, ada non-current asset-nya itu ada equipment 500.000 dikurangi 40.000 menjadi 460.000 dan accumulated depreciation equipment-nya sudah habis karena dari kredit sudah dijadiin debit jadi 0 menjadi carrying amount-nya sebesar 460.000 dan di equity ada accumulated other comprehensive income sebesar 60.000. Dalam keadaan apapun, akun akumulasi pendapatan komprehensif lain yang terkait dengan revaluasi tidak dapat memiliki saldo negatif. Next. Presentasi dan analisis. Analisis dari properti, plant, and equipment. Ada aset turnover. Di sini ada Siemens Group mempunyai aset net sales sebesar 79.644 euro. Total aset pada 9/30/16 itu 125.717 dan total aset pada 30 September 2015 itu 120.348 dan net income sebesar 5.584. Aset turnover ini untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Untuk rumusnya sendiri, aset turnover adalah net sales dibagi average total asset. Nah, pada Siemens Group ini, net sales-nya sebesar 79.644. Nah, average total asetnya adalah 125.717 ditambah 120.348 dibagi 2 menjadi 0,65. Next. Selanjutnya ada profit margin on sales. Untuk mengukur kemampuan untuk menghasilkan pendapatan operasional dari tingkat penjualan tertentu. Nah, pada profit margin on sales Siemens Group ini mempunyai rumus net income dibagi net sales. Net income-nya sebesar 5.584 dibagi net sales-nya 79.644 menjadi 7,0%. Next. Selanjutnya ada return on asset, untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Mempunyai rumus net income dibagi average total asset. Net income sebesar 5.584 dibagi average total assetnya itu hasil dari 125.717 ditambah 120.348 dibagi 2 menjadi 4,5%. Next. Untuk presentasi dan analisanya, dengan mengaitkan margin laba atas penjualan dan perputaran aset, kita dapat memastikan seberapa menguntungkan perusahaan menggunakan aset selama periode waktu tersebut dalam mengukur laba atas aset. Ada rate of return on asset sama dengan profit margin on sales dikali asset turnover. Jadi 4,5% itu sama aja dari 7% dikali 65.
Next. Ada Appendix 11A itu tentang revaluasi dari properti, plant, and equipment. Tujuannya untuk menggambarkan prosedur akuntansi revaluasi. Aturan umum untuk akuntansi revaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika perusahaan menilai kembali aset berwujud berumur panjang di atas biaya historis, perusahaan melaporkan keuntungan yang belum direalisasi yang meningkatkan pendapatan dan komprehensif lainnya. Yang kedua, jika suatu perusahaan mengalami kerugian penurunan nilai atau penurunan nilai di bawah biaya historis, kerugian tersebut mengurangi pendapatan dan laba ditahan. Dengan demikian, keuntungan revaluasi meningkatkan ekuitas tetapi bukan pendapatan bersih. Next. Yang ketiga, jika kenaikan revaluasi membalikan penurunan yang sebelumnya dilaporkan sebagai kerugian penurunan nilai, perusahaan mengkreditkan kenaikan revaluasi tersebut ke pendapatan menggunakan akun recovery of impairment loss sampai dengan jumlah kerugian sebelumnya. Setiap kenaikan penilaian penambahan di atas biaya historis meningkatkan pendapatan komprehensif lain dan dikreditkan ke keuntungan revaluasi yang belum direalisasikan. Yang keempat, jika penurunan revaluasi membalikan kenaikan yang dilaporkan sebagai keuntungan yang belum direalisasi, pertama-tama perusahaan harus mengurangi pendapatan komprehensif lain dengan menghilangkan keuntungan yang belum direalisasi. Setiap penurunan penilaian tambahan mengurangi laba bersih dan dilaporkan sebagai kerugian penurunan nilai. Next. Revaluation of land. Revaluasi pada tahun 2019 itu ada kenaikan valuasi. Asumsikan Unilever Group, GBR NLB membeli tanah pada tanggal 1 Januari 2019 seharga 400.000 euro. Unilever memutuskan untuk melaporkan tanah tersebut pada nilai wajar pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, penilaian tanah menunjukkan bahwa nilai wajar adalah 520.000 euro. Unilever membuat jurnal berikut ini untuk mencatat kenaikan nilai wajar. Jadi jurnalnya adalah land sebesar 120.000 pada unrealized gain on revaluation land sebesar 120.000. 120.000 itu didapat dari nilai wajar yang 520.000 dikurangi harga tanah yang dibeli. Di sini ada ilustrasi 11A.1 Summary of Revaluation yang 2019. Pada Januari 1, 2019 mempunyai item beginning balance-nya sebesar land fair value-nya 400.000, return earning-nya 0, dan accumulate other comprehensive income-nya 0. Pada Desember 31, 2019, revaluation-nya ada land fair value-nya sebesar 120.000, return earning 0, dan accumulate other comprehensive income-nya 120.000. Lalu pada Desember 31, 2019 menjadi ending balance-nya sebesar 520.000 dari beginning balance ditambah revaluation. Return earning-nya tetap 0 dan accumulate other comprehensive-nya menjadi 120.000. Tanah sekarang dilaporkan dengan nilai wajar 520.000 euro. Kenaikan nilai wajar 120.000 euro dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif. Saldo akhir dari keuntungan revaluasi yang belum direalisasi, tanah dilaporkan sebagai akumulasi pendapatan komprehensif lain dan dilaporkan di posisi keuangan pada bagian ekuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafa Alivia Azani. Nah, kalau sebelumnya itu ada kenaikan, sekarang akan membahas penurunan di bawah biaya historis. Nah, apa yang terjadi jika nilai wajar tanah pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 380.000 euro? Turun 140.000 euro didapat dari 520.000 euro dikurangi 380.000 euro. Dalam hal ini, nilai wajar tanah berada di bawah biaya historisnya. Unilever membuat jurnal berikut pada tanggal 31 Desember 2020 untuk mencatat penurunan nilai wajar tanah. Jurnalnya, keuntungan revaluasi yang belum direalisasi, tanah sebesar 120, rugi penurunan atau loss on impairment 20.000, kepada tanah 520.000 dikurangi 380.000 jadi 140.000. Next.
Nah, sekarang ada penurunan di bawah biaya. Kita lihat dari tanggal 1 Januari 2019, item yang beginning balance-nya di line fair value 400.000 euro. Di Desember 31, 2019, revaluation-nya 120.000 di line fair value. Di Desember 31, 2019, ending balance-nya 520.000. Didapat dari 400 ditambah 120.000. Lalu untuk revaluation, kita taruh di AOCE 120.000. Jadi accumulated other comprehensive income-nya 120.000 euro. Selanjutnya, pada Januari 1, 2020, beginning balance-nya 520.000, dikurangi dengan revaluation-nya 140.000, jadi ending balance 340.000. Return earnings-nya di bagian revaluation 20.000, lalu ada accumulated ada comprehensive income, jadi 120.000 dikurangi 120.000 jadi 0. Next. Nah, untuk sebelumnya, debit keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi tanah sebesar 120.000 euro, mengurangi pendapatan komprehensif lain, yang mengurangi akumulasi pendapatan komprehensif lain. Yang kedua, debit loss on impairment sebesar 20.000 euro, mengurangi laba bersih dan laba ditahan. Next. Nah, sekarang pemulihan kerugian penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai tanah Unilever meningkat menjadi 415 euro. Meningkat 35.000 euro didapat dari 415.000 euro dikurangi 380.000 euro. Dalam kasus ini, rugi penurunan nilai 20.000 euro dibalik dan sisa kenaikan sebesar 15.000 euro. Dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Unilever membuat entry berikut untuk mencatat transaksi ini. Tanah 35.000 euro pada keuntungan revaluasi yang belum direalisasi tanah sebesar 15.000 dan pemulihan kerugian penurunan 20.000. Next. Nah, pemulihan kerugian penurunan nilai. Pada Desember 31, 2020, item ending balance, line fair value sebesar 380.000, return earning atau laba ditahan 20.000 sebagai pengurang, accumulated other comprehensive income-nya 0. Pada Januari 1, 2021, beginning balance-nya 380.000 euro, dikurangi return earning 20.000 euro. Accumulated other comprehensive income-nya 0. Pada Desember 31, 2021, revaluation-nya 35.000, return earnings-nya atau laba ditahan 20.000, dan accumulated other comprehensive income 15.000. Pada Desember 31, 2021, ending balance-nya 415.000 di bagian line fair value didapat dari 380.000 ditambah 35.000. Di bagian laba ditahan 0 karena 20.000 dikurangi 20.000 dan di accumulated other comprehensive income-nya 15.000. Pada 2 Januari 2022, Unilever menjual tanah seharga 415.000 euro. Unilever membuat entry berikut untuk mencatat transaksi ini. Kas pada tanah sebesar 415.000. Pemulihan kerugian penurunan nilai. Nah, di sini ada ilustrasi. Pada Desember 31, 2020, ending balance-nya yang tadi 380.000, return earning-nya 20.000, accumulated other comprehensive income-nya 0. Pada Januari 1, 2021, beginning balance 380.000, dikurangi return earnings 20.000, accumulated other comprehensive income 0. Pada tanggal Desember 31, 2021, revaluation-nya di line fair value-nya 35.000, di laba ditahan 20.000, di accumulated other comprehensive income 15.000. Di Desember 31, 2021, di ending balance, dapat 415.000 di line fair value didapat dari 380.000 ditambah 35.000. Return earnings-nya 0 karena 20.000 dikurang 20.000, accumulated other comprehensive income-nya 15.000. Nah, sejak tanah tersebut dijual, Unilever memiliki opsi untuk mengalihkan akumulasi pendapatan komprehensif lain atau AOCI ke saldo laba. Jurnalnya, akumulasi pendapatan komprehensif lain pada laba ditahan sebesar 15.000. Next.
Sekarang kita masuk ke revaluasi aset yang dapat didepresiasi. Revaluasi 2019 kenaikan valuasi. Asumsikan Nokia Fin membeli peralatan seharga 1 juta euro pada tanggal 2 Januari 2019. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus penyusutan dan nilai sisa adalah 0. Nokia memilih untuk menilai kembali perangkatnya ke nilai wajar selama masa pakai perangkat. Pada tanggal 31 Desember 2019, Nokia mencatat beban penyusutan sebesar 200.000 euro. Didapat dari 1 juta euro dibagi 5 tahun. Sebagai berikut, akunnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200.000 euro. Next. Nah, setelah entry ini, peralatan Nokia memiliki nilai tercatat 800.000 euro didapat dari 1 juta euro dikurangi 200.000 euro. Nokia memperkerjakan nilai independen yang menentukan bahwa nilai wajib peralatan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 950.000 euro. Untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar, Nokia melakukan hal berikut. Yang pertama, mengurangi akumulasi penyusutan, akun peralatan menjadi 0. Yang kedua, mengurangi akun peralatan sebesar 50.000 euro. Kemudian dilaporkan pada nilai wajarnya sebesar 950.000 euro. Next. Selanjutnya, setelah entry ini, peralatan Nokia memiliki nilai tercatat 800.000 euro. Setelah 1 juta dikurangi 200.000, Nokia memperkerjakan nilai independen di soal yang tadi untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar. Nokia melakukan berikut. Yang ketiga, mencatat keuntungan yang belum direalisasikan atas evaluasi peralatan untuk selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat peralatan atau 150.000 euro. Didapat dari 950.000 euro dikurangi 800.000 euro. Jurnal mencatat revaluasi ini pada tanggal 31 Desember 2019 adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200.000 pada perlengkapan 50.000 dan keuntungan revaluasi yang belum direalisasikan perlengkapan sebesar 150.000. Next. Nah, di sini ada ilustrasi. Seperti yang kita tahu tadi beginning balance-nya di equipment fair value 1 juta. Di Desember 31 2019 depreciation-nya di accumulated depreciation 200.000, di laba ditahan pengurangan sebesar 200.000. Pada Desember 31 2019 evaluation-nya di equipment fair value 50.000, accumulated depreciation 200.000 sebagai pengurang. Lalu di accumulated other comprehensive income-nya 150.000. Di ending balance ya, pada bagian equipment fair value 950.000, accumulated depreciation-nya 0, di laba ditahannya 200.000 sebagai pengurang, lalu accumulated ada comprehensive income-nya 150.000. Nilai tercatat aset sekarang adalah 950.000 euro. Nokia melaporkan beban penyusutan sebesar 200.000 euro dalam laporan laba rugi dan keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi. Peralatan sebesar 150.000 euro dalam pendapatan komprehensif lain. Next. Sekarang penurunan di bawah biaya historis. Dengan asumsi tidak ada perubahan dalam masa manfaat peralatan, beban penyusutan untuk Nokia pada tahun 2020 adalah 237.500, didapat dari 950.000 dibagi 4. Dan jurnal untuk mencatat beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 237.500. Berdasarkan IFRS, Nokia dapat mentransfer dari AOCI selisih antara penyusutan berdasarkan nilai tercatat peralatan yang dinilai kembali dan penyusutan berdasarkan biaya asli aset ke saldo laba. Next. Nah, penurunan di bawah biaya. Penyusutan berdasarkan biaya awal adalah 200.000, didapat dari 1 juta dibagi 5, dan nilai wajar 237.500 yang tadi, atau selisih 37.500 didapat dari 237.500 dikurangi 200.000. Adapun jurnal entry untuk mencatat transfer ini pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut, yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lain pada laba ditahan atau return earning sebesar 37.500. Sebelum penilaian kembali pada tahun 2020, Nokia memiliki jumlah berikut yang terkait dengan peralatannya.
equipment 950.000 euro, dikurangi accumulated depreciation equipment 237.500, hasilnya 712.500 sebagai carrying amount, lalu accumulated other comprehensive income-nya 112.500 euro, didapat dari 150.000 euro dikurangi 37.500. Next. Penurunan di bawah biaya. Nah, ini seperti yang tadi, Nokia menentukan melalui penilaian bahwa peralatan tersebut sekarang memiliki nilai wajar 570.000 euro. Untuk melaporkan pelaratan pada nilai wajar, Nokia melakukan hal berikut. Yang pertama, mengurangi akumulasi penyusutan, akun peralatan 237.500 menjadi 0. Yang kedua, mengurangi akun peralatan sebesar 380.000 didapat dari 950.000 euro, dikurangi 570.000 euro. Dan kemudian dilaporkan pada nilai wajarnya sebesar 570.000 euro. Next. Yang ketiga, mengurangi keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi peralatan sebesar 112.500 untuk mengimbangi saldo akun keuntungan yang belum direalisasi terkait dengan revaluasi pada tahun 2019. Yang terakhir, mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 30.000 euro. Akunnya, akumulasi penyusutan peralatan, kerugi sebesar 237.500, kerugian penurunan nilai sebesar 30.000, keuntungan revaluasi yang belum direalisasikan peralatan sebesar 112.500 pada peralatan sebesar 380.000. Next. Di sini ada ilustrasi lagi, ending balance pada equipment fair value 950.000, return on assets 200.000, accumulated other comprehensive income 150.000. Pada Januari 1, 2020, beginning balance 950.000, return on assets 200, accumulated other comprehensive income 150.000. Pada tanggal Desember 31, 2020, depreciation. Accumulated depreciation-nya 237.500, dikurangi dengan laba ditahan 237.500. Lalu tanggal yang sama, transfer from AOACI, laba ditahan 37.500, di bagian AOACI tentu saja 37.500. Di bagian revaluation, equipment fair value 380.000 sebagai pengurang, accumulated depreciation 237.500 sebagai pengurang, laba ditahan 30.000 sebagai pengurang, dan accumulated other comprehensive income 112.500. Di ending balance, pada bagian equipment fair value 570.000, accumulated depreciation 0, laba ditahan 430.000, dan accumulated other comprehensive income-nya 0. Yang tercatat peralatan tersebut sekarang adalah 570.000 euro. Nokia melaporkan beban penyusutan 237.500 dan kerugian penurunan nilai 30.000 dalam laporan laba rugi. Nokia melaporkan pembalikan dari keuntungan yang belum direalisasi yang dicatat sebelumnya dengan mencatat transfer ke saldo laba 37.500 dan jurnal keuntungan yang belum direalisasi dari revaluasi peralatan sebesar 112.500. Next. Sekarang kita masuk ke pemulihan kerugian penurunan nilai. Dengan asumsi tidak ada perubahan dalam masa manfaat peralatan, beban penyusutan untuk Nokia pada tahun 2021 adalah 190.000 euro. Didapat dari 570.000 euro dibagi 3. Dan jurnal untuk mencatat beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 190.000 euro. Next. Nah, selanjutnya, Nokia mentransfer selisih antara penyusutan berdasarkan nilai tercatat kembali peralatan dan penyusutan berdasarkan biaya asli aset dari AOCI ke saldo laba. Penyusutan berdasarkan biaya awal adalah 200.000 euro, didapat dari 1 juta dibagi 5, dan nilai wajar 190.000 euro. Jurnal entry-nya, laba ditahan pada akumulasi pendapatan komprehensif lainnya 10.000. Belum penilaian kembali pada tahun 2021, Nokia memiliki jumlah yang terkait dengan peralatannya sebagai berikut. Equipment 570.000 euro, dikurangi accumulated depreciation equipment-nya 190.000 euro, menghasilkan 380.000 euro sebagai carrying amount, dan accumulated other comprehensive income-nya 10.000 euro. Next. Pemulihan
kerugian, Nokia menentukan melalui penilaian bahwa peralatan tersebut sekarang memiliki nilai wajar 450.000 euro. Untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar, Nokia melakukan hal berikut. Entry untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Akumulasi penyusutan peralatan 190.000, pada keuntungan evaluasi yang belum direalisasi, perlengkapan 40.000, peralatan 120.000, dan pemulihan kerugian penurunan nilai 30.000. Next. Nah, kita lihat di ending balance-nya, equipment fair value 570.000 di bagian laba ditahan 430.000 sebagai pengurang. Di Januari 1, 2021, beginning balance-nya sama kayak ending balance. Desember 31, 2021, depreciation-nya, accumulated depreciation 190.000, dikurangi laba ditahan 190.000. Lalu ada transfer from AOCI di laba ditahan 10.000, accumulated other comprehensive income 10.000, evaluation-nya 120.000 di bagian equipment fair value, di accumulated depreciation-nya 190.000 juga, di laba ditahan 30.000, dan accumulated other comprehensive income-nya 40.000. Untuk ending balance Desember 31, 2021, equipment fair value 450.000, accumulated depreciation 0, laba ditahan 600.000, accumulated other comprehensive income 50.000. Nah, pada 2 Januari 2022, Nokia menjual peralatan tersebut seharga 450.000 euro. Nokia membuat entry berikut untuk mencatat transaksi ini. Kas pada peralatan 450.000. Nokia tidak mencatat keuntungan atau kerugian karena nilai tercatat peralatan tersebut sama dengan nilai wajarnya. Next. Nah, Nokia mentransfer nilai saldo dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain ke laba ditahan. Jurnalnya, akumulasi pendapatan komprehensif lain pada laba ditahan sebesar 50.000. Meskipun peralatan tersebut telah mengalami apresiasi nilainya sebesar 50.000, perusahaan tidak mengakui perolehan laba bersih ini. Next. Next. Selanjutnya, soal-soal chapter 10 akan dimulai oleh Wahyu Trinurhayati. Masuk ke pembahasan soal, ada exercise 10.9 tentang capitalization of interest. On Juli 31, 2019, Bismarck Company engaged Dufay Tooling Company to construct a special purpose piece of factory machinery. Construction began immediately and was complete on November 1, 2019. To help finance construction, on Juli 31, Bismarck issued $400.000 selama 3 tahun dan 12% not payable at Wellington National Bank, on which interest is payable each Juli 31, $300.000. Of the process of the note was paid to Duval on Juli 31. The remainder of the process was temporary invest in short-term marketable security trading security at 10% until November 1. On November 1, Bismarck made a final 100.000 payment to Duval. Other than the note to Wellington, Bismarck only outstanding liability at Desember 31, 2019 is $30.000. 8% 6-year note payable date Januari 1, 2016 on which interest is payable each Desember 31. Untuk instruction-nya, yang pertama, calculate the interest revenue like average accumulate expenditure, avoidable interest, and total interest cost to be capitalized during 2019. Yang kedua, prepare the journal entries need on the book of Bismarck Company at each of the following dates. Yang pertama ada 31 Juli 2019, 1 November 2019, dan 31 Desember 2019. Next.
Answer-nya A, computation of weighted average accumulated expenditure. Yang pertama ada expenditure pada date 31 Juli ada amount $300.000 dikali capitalization periodnya 3/12 menjadi weighted average accumulated sebesar 75.000. 1 November itu ada amount 100.000 dikali capitalization-nya period 0 menjadi 0 dan weighted average accumulated expenditure menjadi 75.000. Untuk interest revenue-nya 100.000 dikali 10% dikali 3/12 menjadi 2.500. Avoidable interest ada weighted average accumulated expenditure 75.000 dikali interest rate 12%. Menjadi avoidable interest sebesar 9.000. Aktual interestnya 400.000 dikali 12% dikali 5/12 menjadi 20.000. 30.000 dikali 8% menjadi 2.400. Total aktual interestnya jadi 22.400. Interest kapitalisnya menjadi $6.500 dikali 9.000 dikurang 2.500. 6.500 dapat dari 9.000 dikurang 2.500. Next. Untuk yang B pada 31 Juli, jurnalnya adalah cash di debit sebesar 400.000 terhadap not payable 400.000 di kredit, machine 300.000 di debit, trading security 100.000 debit, pada cash 400.000. Nah, pada 1 November itu ada cash di debit sebesar 102.500 dan interest revenue-nya sebesar 2.500 dari 100.000 dikali 10% dikali 3/12, trading securities-nya 100.000. Selanjutnya ada mesin di debit 100.000 terhadap cash di kredit 100.000. Pada 31 Desember, mesin 6.500 di debit dan interest expense-nya masih di debit 15.900 dapat dari 22.400 dikurang 6.500 terhadap kredit sebesar cash itu 30.000 dikali 8% menjadi 2.400 dan interest payable dapat dari 400.000 dikali 12% dikali 5/12 menjadi 20.000 di kredit. Next. Untuk exercise 10.12 itu tentang entries for asset acquisition including self-construction. Below are transaction related to Impala Company. Yang A itu ada the city of Pebble Beach give the company 5 acres of land as a plant site. The fair value of this land determined to be $81.000. B. 14.000 ordinary share with a fair value sebesar $50.000 per exchange for land and buildings. The property has been appraised at a fair value of $810.000, of which $180.000 has been allocated to land and $630.000 to building. The shares of Impala Company are not listed on any exchange, but a block of 100 shares was sold by a shareholder 12 months ago at $65 per share, and a block of 200 shares was sold by another shareholder 18 months ago at $58 per share. Yang C, no entry has been made to remove from the account for materials, direct labor, and overhead the amounts properly chargeable to plant asset accounts for machinery construct during the year. The following information is given relative to cost of the machinery construction. Ada material use sebesar 12.500, factory supplies use-nya sebesar 900, direct labor incurred-nya 16.000, ada additional overhead of a regular cost by construction of machinery excluding factory supplies use-nya 2.700 dan fixed overhead rate applied to regular manufacturing operation 60% of the direct labor cost of similar machinery if it had been purchased from outside supplier sebesar 44.000. Di sini instruction-nya adalah prepare journal entries on the books of Impala Company to record this transaction. Next.
Untuk A, untuknya A itu menjadi entry jurnalnya land di debit sebesar 81.000 terhadap grand revenue sebesar 81.000 di kredit. Untuk yang B, land sebesar 180.000 di debit, building sebesar 630.000 di debit, terhadap share capital ordinary sebesar 700.000 dapat dari 50 dikali 14.000 dan share premium ordinary 110.000. Kenapa 110.000? Karena nilai pasar saham tidak dapat ditentukan, maka pasar nilai properti digunakan sebagai dasar pencatatan aset dan penerbitan saham. Untuk yang C, machinery debit sebesar 41.700 terhadap materials di kredit sebesar 12.500, direct labor di kredit sebesar 16.000, dan factory overhead di kredit sebesar 13.200. Nah, 13.200 itu dapat dari fixed overhead applied 60% dikali 16.000 menjadi 9.600, tambah overhead sebesar 2.700 dan ditambah factory surplus use-nya sebesar 900 menjadi 13.200. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Saf. Selanjutnya, exercise 10.21 tentang government grants. Rialto Group receive a grant from the government of 100.000 euro to acquire 500.000 of delivery equipment on Januari 2, 2019. Delivery equipment has a useful life of 5 years. Rialto used the straight line method of depreciation. The delivery equipment has a zero residual value. Instruction-nya itu yang A, if Rialto Group reports the grant as a reduction of the asset, answer the following questions. Yang pertama, what is the current amount of the delivery equipment on the statement of financial position at December 31, 2019? Lalu yang kedua, what is the amount of depreciation expense related to the delivery equipment in 2020? Lalu yang ketiga, what is the amount of grant revenue reported in 2019 on the income statement? Lalu yang B, if Rialto Group reports the grant as deferred grant revenue, answer the following questions. Yang pertama, what is the balance in the deferred grant revenue account at Desember 31, 2019? Lalu yang kedua, what is the amount of depreciation expense related to the delivery equipment in 2020? Dan yang ketiga, what is the amount of grant revenue reported in 2019 on the income statement? Jawabannya itu untuk instruction yang A, yang pertanyaan pertama, carrying amount-nya itu 320.000 didapat dari 400.000 dikurang 80.000. Lalu yang kedua, depreciation expense-nya 80.000 didapat dari 400.000 dibagi 5 tahun. Dan untuk yang pertanyaan ketiga, grand revenue-nya itu 0. Yang B, untuk pertanyaan yang pertama, deferred grant revenue balance-nya itu 80.000 didapat dari 100.000 dikurang 20.000. Lalu yang kedua, depreciation expense sebesar 100.000 itu didapat dari 500.000 dibagi 5 tahun. Dan yang ketiga, grant revenue-nya itu sebesar 20.000. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu problem 10.2, itu tentang classification of acquisition cost. Selected accounts included in the property, plant and equipment section of Lobo Corporation Statement of Financial Position at Desember 31, 2018 had the following balance. Land-nya itu $300.000. Lalu land improvement 180.000, buildings-nya 1.100.000, equipment-nya 960.000. During 2019, the following transactions occurred. Yang pertama, a tract of land was acquired
for $150,000 as a potential future building site. Lalu yang kedua, a planned facility consisting of land and building was acquired from Mendota Company in exchange for 20.000 shares of Lobo ordinary shares. On the acquisition date, Lobo's shares had a closing market price of $37.000 per share on a national exchange. The planned facility was carried on Mendota books at $110,000 for land and $320,000 for the building at the exchange date. Current appraised values for the land and building, respectively, are $230,000 and $690,000. Yang ketiga, items of equipment were purchased at a total cost $400,000. Additional costs were incurred as follows. Ada freight and unloading sebesar $300,000, lalu sales tax itu $20,000, installation-nya $26,000. Yang keempat, expenditures totaling $95,000 were made for new parking lots, streets, and sidewalks at the company various planned locations. These expenditures had an estimated useful life of 15 years. Yang kelima, equipment costing $80,000 on January 1, 2011 was scrapped on June 30, 2019. Straight-line depreciation has been recorded on the basis of a 10-year life with no residual values. Yang keenam, equipment was sold for $20,000 on July 1, 2019. Original cost of the equipment was $44,000 on January 1, 2016, and it was depreciated on the straight-line basis over an estimated useful life of 7 years and a residual value of $2,000. Instruction-nya itu yang A, prepare a detailed analysis of the change in each of the following statement of financial position accounts for 2019. Itu diminta SWFP dari land improvement, buildings, and equipment. Yang B, list the items in the fact situation that were not used to determine the answer to. Yang A, showing the pertinent amounts and supporting computations in good form for each item. In addition, indicate where or if this item should be included in Lobo's financial statement. Yang untuk menjawab yang A, Lobo Corporation Analysis of Land Account 2019, balance at Januari 1, 2019 sebesar $300,000. Lalu, plan facility acquired from Mendota Company portion of fair value allocated to land, itu di schedule 1, itu $185,000. Lalu, balance at Desember 31, 2019-nya menjadi $485,000, dapat dari $300,000 ditambah $185,000. Lalu, Lobo Corporation Analysis of Land Improvement Account 2019, balance at Januari 1, 2019, sebesar $140,000, lalu parking lot, streets, and sidewalks-nya sebesar $95,000, balance at Desember 31, 2019-nya menjadi $235,000. Lalu Lobo Corporation Analysis of Buildings Account 2019, balance at Januari 2019-nya $1.100.000, lalu plan facility acquired from Mendota Company portion of fair value allocated to building di schedule 1 itu $555,000, lalu balance at Desember 31, 2019-nya sebesar $1.655.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafa Liviazani. Untuk analisis of machinery and equipment account 2019. Yang pertama, balance at Januari 1, 2019 banyak $960,000. Cost of new machinery and equipment acquired. Invoice price $400,000. Freight and unloading cost $13,000. Sales tax $20,000. Installation cost $26,000. Ditambah menjadi $459,000. Totalnya $1.419.000. Deduct cost of machinery, disposed of, machine scrap Juni
ke 30 2019 80.000 didapat dari the accumulated depreciation account can be ignored for this part of the problem. Merchandise sold Juli 1 2019 44.000 kita tambah jadi 124.000. Balance-nya pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu 1.295.000. Next. Masih yang A, untuk schedule satunya, computation of fair value of plant facility acquired from Methoda Company and allocation to land and building. 20.000 shares atau 20.000 saham of Logo Ordinary Shares at $37 quote market price on date of exchange. 20.000 dikali $37 jadi $740.000. Allocation to land and building account in proportion to price values at the exchange date. Yang lain, amount-nya $230.000, percentage of totalnya 25, building $690.000, percentage of totalnya 75, kita tambah jadi amount totalnya 920.000 dan percentage of totalnya 100. Land 740.000 dikali 25 dengan $185.000 untuk building, 740.000 dikali 75%, 555.000, jadi totalnya $740.000. Next. Nah, kita untuk menjawab yang B, hal-hal dalam situasi fakta yang tidak digunakan untuk menentukan jawaban A di atas adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, bidang tanah yang diperoleh dengan harga $150.000 sebagai lokasi pembangunan potensial di masa depan harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan Logo sebagai investasi tanah. Kedua, nilai buku $110.000 dan $320.000 masing-masing untuk tanah dan bangunan yang dibawa dalam buku Methoda pada tanggal pertukaran tidak digunakan oleh Logo. Yang ketiga, kerugian $12.000 di schedule 2 yang terjadi karena pembukaan mesin pada tanggal 30 Juni 2019 harus dimasukkan dalam bagian pendapatan dan pengeluaran lain dalam laporan laba rugi Logo. Akumulasi penyusutan sebesar $68.000 di schedule 2 harus dikurangkan dari akun akumulasi penyusutan mesin dan peralatan di laporan posisi keuangan Logo. Dan yang terakhir, kerugian $3.000 atas penjualan mesin pada tanggal 1 Juli 2019 di schedule 3 harus dimasukkan dalam bagian pendapatan dan pengeluaran lain dari laporan laba rugi Logo. Akumulasi penyusutan 21.000 di schedule 3 harus dikurangkan dari akun akumulasi penyusutan mesin dan peralatan di laporan posisi keuangan Logo. Next. Nah, untuk schedule 2 loss on scrapping of machine Juni 30 2019. Cost Juni 1 2011 sebesar $80.000. Accumulated depreciation stretch line method 10 year life Januari 1 2011 to Juni 30 2019. Perhitungannya $80.000 dibagi 10 tahun dikali 8,5 tahun sama dengan 68.000. Aset book value Juni 30 2019 jadi 12.000 didapat dari 80.000 dikurangi $68.000. Loss on scrapping of machine-nya $12.000. Next. Untuk schedule 3 atau jadwal 3, loss on sale of machine Juli 1 2019. Cost Januari 2016 $44.000. Depreciation menggunakan straight line method salvage value of $2.000. 7 year life Januari 1 2016 to Juli 1 2019. Perhitungannya 3,5 tahun dikali $44.000 dikurangi $2.000 dibagi dengan 7 tahun. Jadi 21.000. Totalnya 23.000 didapat dari 44.000 dikurangi 21.000 sebagai aset book value Juli 1 2019. Aset book value-nya $23.000, proceed from sale-nya 20.000 sebagai pengurang, hasilnya $3.000 sebagai loss on sale. This is the end of the presentation. Thank you for your attention. Thank you.
Sekian presentasi dari kami.